Swastiastu, perkenalkan nama saya Desa Putusri Utami, NIM 18011063 dari kelas 5A Manajemen Reguler Sore. Pandemi COVID-19 yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia telah membuat repot dan memusingkan banyak warga. Belum lagi dampaknya bagi perusahaan-perusahaan yang memutuskan hubungan kerja untuk karyawannya atau yang disebut dengan PHK. Perusahaan di masa pandemi COVID seperti ini sangat didorong dan betul-betul harus mengelola keuangannya secara sehat agar bisa bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan. Apalagi kita belum tahu kapan berakhirnya pandemi COVID yang terjadi di hampir seluruh negara, terutama di tanah air yang semakin meningkat, yang membuat resah. Maka dari itu, kita perlu menyiasati bagaimana caranya mengelola keuangan dalam keadaan sehat agar bisa bertahan di masa pandemi seperti ini. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara menganggarkan keuangan untuk perusahaan di tengah masa pandemi seperti ini. Adapun beberapa cara untuk mengelola keuangan di masa pandemi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, atur pengeluaran tidak tetap dengan metode rata-rata. Dalam pengaturan arus kas, baik itu pengeluaran dan pemasukan bulanan, maka pengeluaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pengeluaran tidak tetap atau yang disebut dengan variabel, di mana pengeluaran tidak tetap ini bisa berupa biaya ongkos transportasi, biaya listrik, biaya belanja bahan makanan, bahan bakar, dan lainnya. Dan pengeluaran yang kedua, pengeluaran tetap, dan itu lebih perlu dicatat dan ditetapkan besaran hitungannya. Untuk iLevel menyarankan lakukan perhitungan rata-rata terhadap pengeluaran tetap dalam 3 bulan. Cara yang kedua yaitu prioritaskan yang wajib dan perlu, di mana di sini pengeluaran memprioritaskan dahulu untuk kebutuhan yang sifatnya wajib dipenuhi atau dibayar terlebih dahulu. Yang pertama, seperti membeli barang-barang kebutuhan pokok, seperti makan dan minum, hingga menabung biaya untuk keperluan perusahaan ke depannya. Selain itu, keperluan yang wajib dipenuhi seperti membayar pajak dan cicilan. Untuk pengeluaran yang tidak terlalu penting atau yang bersifat keinginan, seperti membeli dekorasi yang memang tidak penting bagi perusahaan, itu dikurangi sedikit. Apalagi keuangan di masalah pandemi seperti ini sangat-sangat belum sehat. Selanjutnya cara yang ketiga, yaitu lunasi utang konsumtif yang berbunga besar. Jika memiliki cadangan kas yang cukup, maka lunasi utang jangka pendek yang bersifat konsumtif. Membiarkan utang yang ada justru sangat mengganggu keuangan yang akan mengganggu arus kas di setiap bulannya. Selanjutnya nomor 4, dengan cara simpan dana darurat di tempat yang semestinya. Dana darurat tentu harus ada di setiap perusahaan di masa yang penuh ketidakpastian seperti ini. Tujuannya untuk melindungi biaya hidup di setiap kehilangan pekerjaan karena terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja di antara perusahaan. Cara yang kelima yaitu dengan cara memikir 2 kali untuk mencari hutang dari asuransi, di mana manfaatkan asuransi untuk kebutuhan proteksi atau perlindungan atas resiko. Usahakan untuk sebisa mungkin mengalokasikan dana semaksimal 10% dari pemasukan bulanan untuk kebutuhan proteksi. Dan cara yang keenam yaitu tetap sisihkan uang untuk investasi tapi sesuai dengan tujuan, di mana setiap bulannya harus tetap memprioritaskan pengeluaran untuk berinvestasi guna memenuhi tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian penjelasan yang bisa saya paparkan mengenai cara mengelola keuangan di masa pandemi COVID-19. Semoga dengan video ini kita bisa belajar bagaimana memanfaatkan keuangan sebaik mungkin agar tidak terbuang sia-sia. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih.
Om Santi.